Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya shalom. Bersyukur sekali kalau saya dapat kesempatan kembali untuk sharing firman Tuhan, hasil perenungan saya. Sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran yang memerdekakan. Saya percaya dan saya berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan singkat ini, kebenaran itu akan memerdekakan kita semua menjadi pribadi yang bebas di dalam Tuhan, bebas untuk memuji menyembah Tuhan, bebas untuk mengikuti panggilan kita, bebas untuk mengikuti Tuhan dan menjadi hamba Tuhan sepenuhnya yang mengerti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka bersama satu paragraf firman Tuhan. Kita akan baca dan belajar dari Yohanes 8 ayat 30 sampai yang ke-36. Paragrafnya kebenaran yang memerdekakan. Saya akan bacakan buat kita bersama. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka kepadanya. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jawab mereka kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, kita akan baca dari paragraf ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita membedah dulu paragraf firman Tuhan ini. Yesus itu sedang berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat di Alkitab, ada orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus, dan juga di paragraf firman Tuhan ini, setelah Yesus itu mengajar banyak orang, dia ketemu dengan perempuan yang berzina di ayat sebelumnya, perempuan yang berzina yang disuruh lempar merajam, tapi Yesus nggak mau. Dia bilang, siapapun kamu yang tidak berdosa, kamu lempar perempuan ini. Nggak ada yang berani. Dan Tuhan berkata sama perempuan itu, aku pun tidak mau menghakimi kamu, pulanglah dengan selamat. Ya, terus Yesus adalah terang dunia. Dia bicara kepada orang-orang banyak, dia mengajar, dia adalah terang dunia dan bukan dari dunia ini. Dan masuk di ayat yang tadi kita baca, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia bilang seperti ini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, orang-orang Yahudi bingung. Loh, kami saat ini adalah keturunan Abraham dan kami tidak sedang menjadi hamba siapapun. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang tentang kebenaran yang memerdekakan, mereka langsung berpikir tentang Tuhan dan hamba. Jadi mereka bilang, kalau kami merdeka berarti kami ada tuannya sebelumnya. Kami bukan hamba siapapun. Tapi kenapa kamu bilang kami merdeka? Dan Tuhan Yesus bilang tentang dosa. Jadi kalau aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, mereka mikirnya tentang hamba yang lain, ya, merdeka yang lain. Ternyata Tuhan bilang tentang dosa.
Jadi hari ini kita belajar tentang kebenaran yang memerdekakan. Saya percaya seperti ini, ketika Tuhan bilang kebenaran, ya kita percaya sama-sama kebenaran itu adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Dan kita percaya kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, firman. Ya ada satu katakan, pada mulanya adalah firman. Jadi kalau kita benar-benar pengen merdeka dari dosa, kebenaran itu, Yesus itu, firman itu yang bisa benar-benar memerdekakan kita dari dosa. Dan ada ayat yang menarik yang mau saya bagikan sama Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang 35 dan 36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya, dia pakai perumpamaan, Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Hamba dosa, kalau hamba itu tetap tinggal dalam rumah, tidak tetap tinggal, tapi anak yang tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu, tadi dia bilang hamba dan anak, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, anak tetap tinggal dalam rumah. Dia bilang, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini nilai tentang perbudakan dari dosa, dan Tuhan Yesus pakai perumpamaan begini. Kamu itu hamba dosa. Kamu itu melakukan dosa, orang yang melakukan dosa dia itu adalah hamba dosa, diperbudak. Jadi miliknya dosa, nggak bisa lepas. Kita ini manusia berdosa. Roma katakan upah dosa ialah maut. Ya, kita ini manusia berdosa dan punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan bilang, kamu itu hamba dosa, tapi hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dan jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi seperti ini. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak berdosa itu, Tuhan yang saleh itu, Tuhan yang sempurna itu, Tuhan itu dibuat menjadi berdosa, anak itu menjadi berdosa. Ya seperti Firman Tuhan katakan, dia yang tidak berdosa, Tuhan Bapa di surga itu memalingkan mukanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Kita yang hamba dosa, dosanya ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, sehingga apa? Anak itu bisa memerdekakan hamba dosa. Perumpamaan yang Tuhan kasih kepada kita, dan kita belajar sama-sama bahwa kalau kita pengen merdeka dari dosa, kuncinya apa, saudara? Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Tuhan katakan, anak itu yang bisa memerdekakan kita. Tuhan sendiri yang bisa memerdekakan kita. Kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang sedang berjuang di dunia ini, saya percaya kita berjuang. Saya yakin dari pagi sampai malam, bertahun-tahun kita hidup dalam dunia ini, kita diperhadapkan banyak keputusan yang harus kita ambil. Kita diperhadapkan oleh banyak peluang-peluang untuk kita berbuat dosa, untuk melakukan kesalahan, untuk mungkin kita mencuri, berbohong, pornografi, dan banyak hal. Tapi Tuhan katakan, kamu melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa. Tapi aku, anak yang tidak berdosa, menjadi berdosa ketika dia dipaku di kayu salib. Dan itu memerdekakan kita. Kuncinya adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Kuncinya adalah kita tunduk kepada Tuhan. Kita tunduk kepada anak Domba Allah. Kita tunduk kepada kebenaran itu. Kita nggak pakai kekuatan kita sendiri untuk melakukan banyak hal. Bukan kita lagi. Kalau kita pakai kekuatan kita terbatas, kita lemah, kita banyak celah di mana iblis bisa. Tapi kita berdoa, tapi kita melakukan firman Tuhan ini, kita berdoa sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, Tuhan biar kebenaran itu yang memerdekakan saya. Untuk apa? Untuk kita berhidup di luar dosa. Dosa itu artinya apa? Dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya meleset. Kalau kita memanah itu punya sasaran bidikan, meleset sedikit saja udah kalah,
sudah tidak sesuai dengan tujuan. Dan dosa itu nggak ada namanya dosa besar, dosa kecil, dosa sedang. Mencuri Rp1.000, mencuri Rp5.000 dengan korupsi jutaan miliar triliun itu di hadapan Tuhan sama. Saudara, nggak ada namanya dosa sedang, dosa kecil. Semua dosa, semua yang meleset itu dosa. Semua yang menyimpang dari kebenaran Allah itu dosa. Dan Tuhan katakan anak itu yang bisa membebaskan hamba. Kebenaran itu, ya, the truth will set you free, yang bisa membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, biarkan sepanjang hari ini kita tunduk sama anak domba Allah, kita tunduk kepada kebenaran Allah, dan kita memilih untuk tidak tunduk kepada dosa, tapi biarkan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita, itu kebenaran yang memerdekakan kita, itu kebenaran yang akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan, itu yang akan mengarahkan kita sehingga kita benar-benar merdeka, benar-benar free untuk mengerti hatinya Tuhan, untuk mengerti jalannya Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk setiap keputusan hidup kita. Dan saya berdoa, saya percaya sepanjang hari ini, ya dari pagi sampai malam, bahkan besok sampai selama-lamanya, biarkan di dalam setiap keputusan yang kita ambil ada kebenaran itu yang memerdekakan kita, ada Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tunduk sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita benar-benar menjadi hamba-Nya Tuhan, benar-benar menjadi orang yang tunduk kepada kehendak dan perintah Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih.